Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kristum Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 20 Maret 2025. Kondisinya sekarang lagi live ya. Jerome Powell menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para media. Seperti itu ya. Jadi bisa dibilang saat ini ya cukup ramai. Teman-teman, market juga lumayan volatil memang ketika awal FOMC meeting sekaligus nanti ada economic statement dari Jerome Powell. Seperti itu, dan sedikit kita review dulu ya. Hari ini kita ada beberapa sentimen yang cukup penting. Tanggal 20 Maret dini hari ada FOMC Economic Projection, Economic Statement, kemudian interest rate decision yang sudah pasti suku bunga dipertahankan di 4,5%. Terus ya saat ini yang sedang berlangsung adalah FOMC Press Conference, di mana Jerome Powell menjawab banyak pertanyaan dari media, dari para reporter, teman-teman, terkait dengan ya seperti apa kebijakan mereka ke depannya dan seperti apa kira-kira kebijakan yang akan diambil terkait dengan suku bunga di masa depan. Itu. Kemudian nanti kita juga akan dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Indonesia akan merilis data M2 money supply. Dari Inggris akan ada data terkait dengan employment change dan juga unemployment rate dari Inggris ya. Nanti datanya akan ada di jam 2 siang. Kemudian dari Uni Eropa akan ada rilis data terkait dengan European Central Bank Economic Bulletin. Terus ada keputusan suku bunga lagi dari Inggris yang akan dirilis hari ini jam 7 malam, teman-teman. Ini penting. Lalu dari Amerika Serikat jam setengah 8 malam akan ada initial jobless claim. Itu beberapa data-data penting yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Jadi mulai dari dini hari sekarang sampai dengan nanti jam 22 ya, jam 10 malam, itu akan ada banyak rentetan berita-berita yang bisa saja mempengaruhi kondisi dari pasar. Sementara sedikit review untuk data kemarin, di mana kemarin Bank of Japan mempertahankan suku bunganya di 0,5%. Kemudian dari Indonesia pun juga mempertahankan suku bunganya di 5,75%. Kemudian dari Uni Eropa merilis data terkait dengan inflasi CPI, di mana rate-nya turun, teman-teman. Inflasi turun dari 2,5 menjadi 2,3 secara year on year, dengan core-nya turun dari 2,7 menjadi 2,6%. Itu beberapa rilis data penting di perdagangan kemarin. Dan aku juga sudah dapat data terkait dengan economic projection dari The Fed ya untuk tahun 2025 ini. Baru aja di pembaruan terbaru kita melihat beberapa data yang sudah mereka update, teman-teman. Yang pertama, economic projection The Fed di tahun 2024 bulan Desember kemarin adalah data core PCE inflation ada di 2,5. Ya, jadi harapannya The Fed itu melihat bahwa suku bunga melihat inflasi khususnya core PCE inflation ini berada di 2,5% ya di akhir tahun 2025. Nah, kemarin itu diupdate kembali, teman-teman, atau tadi diupdate kembali menjadi 2,8. Artinya The Fed membuka kelonggaran untuk kemungkinan inflasi bisa kembali naik menjadi 2,8% ya. Jadi ini bisa dibilang The Fed melihat potensi ada kenaikan inflasi di masa depan. Kemudian juga PCE inflation ya yang reguler itu juga diprediksikan naik menjadi 2,7. Jadi kalau kita lihat dari data saat ini terkait dengan PCE inflation itu ada di 2,5%. Jadi harusnya sih
ya dipertahankan ya teman-teman di 2,5. Tapi The Fed melihat bahwa ada kemungkinan inflasi naik dan ini tentu saja bukan sentimen yang bagus. Seperti itu. Kemudian dari Fed Fund Rate ya, proyeksinya nggak terlalu banyak berubah, masih tetap sama-sama aja untuk saat ini. Jadi artinya adalah kita kemungkinan melihat kenaikan inflasi ke depannya karena impact dari ya kondisi dari geopolitik, kemudian kondisi dari perang dagang yang saat ini sedang terjadi, begitu juga kemungkinan terkait dengan konsumen ya, gimana konsumsi dari masyarakat itu mungkin akan sangat mempengaruhi juga inflasi seperti apa gitu. Tapi yang pasti adalah economic projection ini menurut saya bakalan berdampak kepada market dalam jangka waktu menengah nanti, gitu. Jadi even pergerakan Bitcoin hari ini naik, itu belum tentu akan tetap dipertahankan, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari economic projection-nya ini menurut saya agak rawan sih, itu. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan yang lain, aku mau informasikan dulu ya, ada Mubarak Trading League dari Gate.io. Campaign ini akan berakhir sampai tanggal 27 Maret nanti. Jadi campaignnya cukup simpel. Ini adalah kompetisi trading volume untuk market spot. Jadi teman-teman bisa ikutin ya dengan melakukan trading token Mubarak, teman-teman. Nah, ini banyak-banyakan trading volume gitu. Jadi sampai eventnya berakhir akan ada hadiah sampai dengan 20.000 US dollar untuk teman-teman yang ikutan campaignnya. Yang paling tinggi punya trading volume akan dapat reward sampai 2.000 US dollar. Pemenang keduanya ada di 1.500 US dollar dan seterusnya gitu. Jadi campaign ini ditentukan berdasarkan dengan trading volume, yaitu volume beli ditambah volume sell pada spot trading. Jadi bukan untuk futures ya gitu. Jadi buat yang tertarik coba cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, ini dia dari statement FOMC dari The Fed ya, di mana The Fed memutuskan suku bunga dipertahankan di 4 seperempat sampai 4,5% atau 4,25 sampai 4,5%, di mana kalau kita lihat memang target dari The Fed inflasi tetap mengarah ke kisaran 2%, dan ya ini merupakan statement yang cukup common. Dan kalau kita lihat secara reality market saat ini ya, inflasi sebenarnya cukup baik kalau menurut saya ya, tapi aneh sekali Jerome Powell kayak memasang kuda-kuda. Mereka nggak pengen terburu-buru, mereka sangat berhati-hati dalam hal mengambil keputusan gitu. Mungkin kakek Powell ini melihat bahwa ke depannya akan ada sesuatu gitu, teman-teman. Ya, itu sikap dari Powell. At the end kita melihat projectionnya cenderung kayak diperlebar gitu. Inflasi dimungkinkan untuk naik sampai 2,8 sampai akhir tahun ini. Kita akan lihat seperti apa realitanya. Teman-teman, pergerakan Bitcoin sempat rally naik sampai 86.000 tadi ya, meskipun sekarang udah sedikit turun lagi, dan proyeksinya The Fed adalah pemangkasan suku bunga hanya 2 kali saja di tahun 2025 ini. Dan ini tentu saja merupakan statement lanjutan sejak terakhir kali FOMC itu di Januari, teman-teman. Dan ya bisa dibilang kondisi sekarang ini sangat ketat ya, suku bunga masih sangat ketat. Artinya The Fed nggak mau kecolongan lagi seperti itu. Kemudian Fed meeting live ya, US Central Bank hold interest rate steady. Project growth slow down. Jadi ekonomi diprediksi bakalan mengalami slowing down. Tidak akan terjadi banyak pertumbuhan. Ya, ekspor impor pun juga akan mandek. Impact daripada ya kebijakan dari Trump yang menaikkan pajak gitu, teman-teman. Dan ini sangat-sangat berimpact ya kepada perdagangan internasional gitu. Jadi Powell doesn't need to be hari-hari to adjust policy. Jadi The Fed, Jerome Powell nggak akan terburu-buru ya untuk mengubah kebijakan. Oke, gimana kondisi inflow and outflow? Sementara ini 2 hari terakhir dari social value terus mengalami akumulasi untuk produk Bitcoin Spot ETF. Berita yang cukup bagus.
Sementara dari Ethereum masih lanjut arus keluar gitu. Jadi Bitcoin masih yang diakumulasi ya, Bitcoin Spot ETF. Kemudian ada North California saat ini menghadapi Bitcoin Strategic Reserve yang bakalan di-approve sepertinya, teman-teman, di mana negara bagian di Carolina Utara menargetkan Bitcoin sebagai cadangan aset strategis dalam rancangan undang-undang di Senat baru. Kayaknya kita akan mendapatkan approval lagi, kembali bertambah negara bagian Amerika Serikat yang akan meng-approve terkait dengan rancangan undang-undang untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve. Katie Wood mewanti-wanti terkait dengan meme coin ya, yang mana meme coin ini akan collapse seperti itu ya. Meme coin ini bisa dibilang menjadi sesuatu yang sangat meresahkan. Katie Wood adalah founder dari aset manajemen ARK Invest ya. Dia juga yang mempelopori peluncuran dari Bitcoin Spot ETF, dan dia adalah seorang pebisnis yang sangat pro terhadap Bitcoin, sehingga apapun yang berbasiskan dengan altcoin ya, dan termasuk di dalamnya adalah meme coin, itu tentu saja tidak sejalan dengan pemikiran beliau yang sangat fundamentalis gitu. Jadi Katie Wood mewanti-wanti untuk para investor jangan masuk ke meme coin karena meme token tersebut ya itu banyak sekali menimbulkan resiko yang mungkin tidak akan bisa ditoleransi oleh banyak orang gitu. Itu dari wawancara Bloomberg ya bersama dengan Katie Wood. Kemudian kemarin ada berita terkait dengan EOS. EOS itu baru aja rebranding menjadi Volta ya, dengan fokus untuk pengembangan Web3 banking. Ya, jadi EOS ini project yang cukup purba, udah lama banget di market, dan akhirnya karena ya sesuatu dan lain hal itu harus melakukan rebranding untuk memperbarui ya mereka punya project gitu. Nah, beberapa jam yang lalu ya Slomis mengumumkan bahwa ada ada semacam serangan gitu ya kepada wallet EOS. Baru aja rencana rebranding udah ada serangan, teman-teman. Dan ini merupakan serangan yang berhasil dideteksi ya, menjadikan sesuatu EOS masih banyak harus berbenah nih sepertinya, nggak cuma melakukan rebranding saja. Itu jadi ada serangan, tetap hati-hati untuk teman-teman ya. Kemudian sedikit update dari Aptos protokol, saat ini sudah menjadi blockchain keempat sebagai blockchain dengan daily user terbesar. Tercatat sekitar 1,2 juta daily user per harinya ya untuk Aptos ya, menjadikannya sebagai project dengan pengguna terbesar keempat, teman-teman. Masih di bawah dari BNB Chain, Solana, Tron ya, dan ya berikutnya baru Aptos, berikutnya baru ada Bitcoin, Polygon, Ronin, dan kawan-kawan. Oke, ini adalah berita yang lumayan bagus ya untuk Solana, teman-teman, di mana memang kita sedang menunggu yang namanya Solana ETF Spot yang belum di-listing sejauh ini. Tapi kalau Solana ETF Futures ini kemungkinan bakalan lebih mudah untuk di-listing, karena yang namanya futures itu biasanya mendapatkan approval dari CFTC ya. CFTC yang memang sudah sangat terbuka terhadap perkembangan, itu memungkinkan lebih cepat untuk apa namanya, melisting gitu. Jadi kalau kita lihat sih leverage-nya hanya 2 kali ya untuk Solana Spot ETF ini. Tentu saja secara mereka punya resiko itu cenderung lebih terkontrol. Jadi leverage yang hanya 2 kali ini tidaklah sangat berisiko ya. Jadi ekspektasinya bisa segera mendapatkan approval dan mulai diperdagangkan besok gitu. Memang teman-teman kalau kita lihat dari kenyataannya ya, yang namanya produk ETF futures itu lebih cepat di-approve dibandingkan dengan ETF spot. Jadi kalau teman-teman yang menunggu ETF spot, kapan? Ya itu tunggu aja nanti mungkin di kisaran kuartal ketiga 2025 ini. Kemudian ada SEC yang mengumumkan mereka sudah menyudahi kasusnya dengan XRP. Ya, jadi XRP sudah
clear, bukan sekuritas. Dan Brad Garlinghouse langsung tuh bikin video kemarin di Twitter yang menyatakan bahwa ini adalah kemenangan untuk Ripple. Gitu. Jadi congratulations buat Ripple, kasusnya sudah ditutup ya, kasusnya sudah berakhir. Oke, lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Apakah Bitcoin bakalan lanjut rally atau tidak? Altcoin aku perhatikan lumayan bagus ya merespon kondisi dari market. Oke, kita akan bahas dulu dari indeks dolar. Indeks dolar sementara ini tidak berdaya. Secara tren pergerakan dia mengalami penurunan ya, dan mestinya ini bisa direspon oleh baik untuk pasar. Kemudian emas itu create new all time high guys. And then S&P 500 pelan-pelan mulai bounce back recover. Kita bisa melihat ya pergerakan dari Bitcoin itu selaras atau sejalan dengan S&P 500 di mana ini cukup mirip. Teman-teman, S&P 500 mengalami kenaikan, Bitcoin pun juga ikut mengalami kenaikan. Apa yang kita bisa temukan yaitu adalah mayoritas trader yang menggerakkan market Bitcoin itu masih datang dari Amerika Serikat. Wheels-nya Bitcoin itu masih sama dengan wheels-nya Wall Street ya. Wheels-nya S&P 500 atau saham-saham Amerika Serikat. Yang berarti adalah Bitcoin ini masih akan sangat-sangat terikat. Seperti itu. Jadi berita-berita yang mempengaruhi Wall Street itu pastinya akan memberikan impact juga kepada Bitcoin. Bitcoin dominance mengalami penurunan dan ini merupakan sinyal yang baik untuk banyak altcoin. Beberapa altcoin yang nggak ikut arus adalah Tron, BNB, ya ini trennya agak sedikit lemah, sementara mayoritas yang lain itu positif, teman-teman. Oke, kita akan lihat ya gimana peluang Bitcoin. Apakah Bitcoin bakalan naik bagus atau enggak. Nah, sepertinya kita sudah sempat bahas tadi ya, apa namanya terkait dengan economic projection-nya The Fed itu tidak terlalu positif. Saya melihat ada peluang inflasi yang naik di tahun ini menurut projection ini. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu apa namanya takut ketinggalan ya. Meskipun Bitcoin ada potensi kenaikan, tapi menurut saya teman-teman kalau pengen masuk ke market bisa dipertimbangkan untuk jangan all in. Itu aja dari saya, dan kalau kita lihat dari peluang jangka pendek, pergerakan Bitcoin masih berpotensi untuk menuju area 88.000 dan area yang lebih tinggi bisa sampai ke 91.000 secara jangka pendek. Volume perdagangan belum terlalu tinggi dan kalau kita lihat juga dari posisinya smart money ya, itu juga masih cenderung sangat kecil pada Bitcoin gitu. Jadi secara tren pertumbuhan market nggak terlalu signifikan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat memang dari apa namanya dari statement ini ya, inflasi diprediksikan bakalan naik, yang berarti adalah kalau inflasi naik berarti The Fed ini akan berhati-hati dalam hal memangkas suku bunga. Kalau The Fed-nya hati-hati, indeks dolar bakalan lebih sulit untuk turun, guys. Nah, kalau indeks dolarnya makin sulit turun, itu berarti adalah ya Bitcoin kemungkinan bakalan stagnan nih, nggak akan bisa create new all time high. Nah, kalau seandainya nih di apa namanya di perdagangan ke depan ya, kondisi inflasi juga masih belum begitu bagus, maka ya kita mungkin akan melihat pergerakan market kripto, market Bitcoin nggak akan terlalu positif. Tapi ini kan baru projection ya, yang namanya projection itu nggak selalu akurat. Sometimes the Fed harus melakukan beberapa kali revisi sampai bisa menemukan arah yang cukup relate sama kondisi gitu. Dan kalau saya melihat sih projection ini masih bisa berubah ke depannya tergantung seperti apa data-data dari ekonomi, seperti data terkait dengan ketenaga kerjaan, data pengangguran, data inflasi, GDP. Nah, itu bisa sangat-sangat mempengaruhi. Teman-teman, jangka pendek bisa dipantau aja level 91.000 ya untuk Bitcoin. Seandainya kalau bisa di-achieve, itu akan menjadi sebuah indikasi yang positif untuk market. Nah, ini baru aja nih di time frame 4 jam ya, kita menemukan satu smart money yang udah mulai aktif lagi memperdagangkan Bitcoin, sehingga membuka peluang kita untuk melihat pergerakan Bitcoin growth. Apalagi volume perdagangan di 4 jam itu cenderung mengalami kenaikan.
Jadi ini bisa menjadi sebuah indikasi awal yang baik ya untuk market. Semoga Bitcoin bisa lanjut rally. Saat ini sudah di 85.700. Kemudian dilihat dari time frame 1 jam masih terpantau bullish untuk Bitcoin. Jadi ini trennya udah mulai bagus. Ya, sebuah hiburan untuk kita semua ya setelah melihat di 2 bulan terakhir Bitcoin ini nyungsep dan akhirnya ada sedikit rebound. Ini bukan pembalikan arah, teman-teman. Ini bukan pembalikan arah, tapi membuka potensi. Sebab kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin saat ini, itu sedang berada di area level support yang penting. Ya, support dari trend line yang terbentuk di sini. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya secara teknikal ini ada potensi bagus, tapi secara makroekonomi saya melihat sesuatu mungkin tidak begitu bagus. Jadi ini ada semacam apa ya, pertentangan ya, teman-teman. Eh, Pertentangan kalau kita lihat, nah ini pergerakan Bitcoin di weekly dia sangat respect sama trendline berwarna merah di sini, yang memang trendline ini menjadi area support yang penting untuk Bitcoin. Seandainya kalau apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan makroekonomi salah, ya kan, ternyata economic projection the Fed di next FOMC berubah misalkan seperti itu, dan inflasi menunjukkan indikasi penurunan, bisa jadi teman-teman bahwa pergerakan Bitcoin ini akan terus positif gitu. Bisa jadi akan positif. Tapi kalau seandainya data yang disampaikan oleh The Fed benar, proyeksi mereka benar, inflasi sulit buat dikalahkan ya karena ya mungkin inflasinya naik atau pengangguran mungkin nggak terlalu banyak sehingga yang namanya perekonomian masih tetap bisa growth, orang-orang masih punya duit buat spending, inflasi naik ya The Fed bakalan lebih lama untuk melakukan pemangkasan suku bunga gitu. Impactnya apa? Impactnya liquidity yang seret, liquidity yang sangat sedikit itu cenderung akan sulit untuk membuat marketnya mengalami kenaikan gitu. Jadi bisa jadi pergerakan Bitcoin justru malah turun lebih dalam gitu. Tapi pada intinya adalah semuanya tergantung pada data. Data ekonomi sangat-sangat mempengaruhi kemana pergerakan dari Bitcoin. Dan yang saya pantau saat ini adalah datanya masih negatif gitu. Jadi saya sendiri belum terlalu confident juga melihat pergerakan Bitcoin sekalipun Bitcoinnya udah mulai positif. Tapi next target again 91.000 ya bisa saja tercapai dalam jangka waktu pendek. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini supaya nggak terlalu lama ya. Kita punya komunitas juga di Telegram buat teman-teman yang pengen untuk join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.